Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Ananda semuanya, Ibu ambil absen dulu ya. Galuh, Hanum, Nisa, Mukni, Mulki. Alhamdulillah hadir semua. Nah, apa kabar Ananda semuanya? Apakah Ananda sudah siap untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah siap ya. Apakah Ananda masih ingat materi kita minggu lalu? Tentang apa materi kita minggu lalu? Ya Nisa? Iya betul. Materi kita minggu lalu yaitu tentang organ. Nah, kita bahas sedikit ya materi kita minggu lalu. Nah, jadi organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, organ pada manusia terdiri dari hati, paru-paru, jantung, ginjal, dan lambung. Nah, sebelumnya Ibu sudah meminta Ananda semua untuk membaca materi kita hari ini, yaitu tentang sistem organ. Nah, jadi apakah Ananda sudah tahu apa itu sistem organ? Siapa yang tahu? Iya, Galuh. Benar sekali. Nah, jadi sistem organ merupakan gabungan dari beberapa organ yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, pada materi kita sebelumnya, kita kan sudah membahas nih apa itu organ pada manusia, dan sekarang coba Ananda jelaskan perbedaan antara organ dengan sistem organ. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Iya, Nisa. Organ gabungan dari jaringan, iya. Sedangkan sistem organ gabungan dari organ. Iya, Ibu perjelas ya. Jadi perbedaannya, organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, sedangkan sistem organ gabungan dari organ yang saling bekerja sama menjalankan fungsinya. Nah, adapun tujuan kita untuk mempelajari materi ini yaitu untuk mengetahui bagian-bagian dari sistem organ dalam tubuh kita. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sistem organ pada tubuh manusia, coba Ananda perhatikan slide berikut ini. Nah, pada gambar tersebut, siapa yang bisa menyebutkan apa saja bagian-bagian dari sistem organ pada manusia? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Iya, Mulki. Iya, benar sekali. Nah, sistem organ pada manusia itu terdiri dari sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem rangka atau sistem gerak, sistem peredaran darah, sistem saraf, dan sistem otot. Nah, Ibu akan menjelaskan lebih rinci mengenai sistem organ. Ananda perhatikan dengan baik ya. Nah, jadi tadi kita sudah membahas sedikit bahwa sistem organ ini merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk menjalankan fungsinya. Dalam melaksanakan kerjasama ini, setiap organ tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan saling bergantung dan saling memengaruhi satu sama lain. Nah, tanpa adanya kerjasama dengan organ lain, proses dalam tubuh tidak akan berlangsung. Nah, misalnya pada jantung.
Jantung yang seharusnya memompa darah tidak akan berhasil menyalurkan darah tersebut ke seluruh tubuh apabila tidak bekerja sama dengan organ pembuluh darah. Nah, adapun macam-macam sistem organ pada manusia, yang pertama kita bahas yaitu sistem pencernaan. Nah, dapat kita lihat bahwa sistem pencernaan ini merupakan sistem yang ada pada tubuh kita. Nah, sistem pencernaan ini berfungsi untuk mencerna makanan serta mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Nah, sistem pencernaan ini terdiri dari yang pertama yaitu mulut, yang kedua yaitu faring, yang ketiga yaitu esofagus, yang keempat lambung, yang kelima usus halus, yang keenam usus besar, yang ketujuh hati, yang kedelapan rektum, yang kesembilan pankreas, dan yang kesepuluh anus. Nah, yang kedua yaitu sistem pernafasan. Nah, dapat kita lihat bahwa sistem pernafasan ini berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, adapun organ pada sistem pencernaan ini yaitu yang terdiri dari hidung, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Nah, yang ketiga yaitu sistem rangka atau sistem gerak. Nah, fungsi dari sistem rangka ini yaitu untuk bergerak. Nah, adapun fungsi lain dari sistem rangka yaitu untuk menyongkong dan melindungi organ dalam. Nah, sistem rangka ini terdiri dari tulang. Nah, dalam sistem rangka manusia ini tersusun dari 206 tulang yang dihubungkan dengan tendon, ligamen, dan tulang rawan. Nah, yang keempat yaitu sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini berfungsi yaitu untuk mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh sel tubuh. Nah, dan mengangkut zat hasil metabolisme serta melindungi tubuh dari penyakit. Nah, sistem peredaran darah ini terdiri dari jantung, arteri, vena, dan kapiler. Nah, yang kelima yaitu sistem saraf. Nah, sistem saraf ini dapat kita lihat berfungsi yaitu untuk menerima dan merespon rangsangan dari luar. Nah, sistem saraf ini terdiri dari saraf pusat yaitu otak besar, batang otak, otak kecil, serta sumsum tulang belakang. Nah, dan yang terakhir yaitu sistem otot. Nah, sistem otot ini dapat kita lihat fungsinya yaitu untuk menentukan postur tubuh sebagai alat gerak dan menyimpan glikogen. Nah, sistem otot ini terdiri dari otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Nah, Ananda, itulah materi kita hari ini. Apakah Ananda sudah paham mengenai materi yang Ibu jelaskan tadi? Nah, kalau sudah paham, sekarang coba Ananda kerjakan tugas yang ada pada LKPD-nya ya. Baiklah Ananda semuanya, karena materi kita sudah kita bahas semuanya, dapat Ibu simpulkan bahwa sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsinya. Nah, sistem organ pada manusia ini terdiri dari yang pertama yaitu sistem pencernaan, yang kedua yaitu sistem pernafasan, yang ketiga yaitu sistem rangka atau sistem gerak, yang keempat yaitu sistem peredaran darah, yang kelima yaitu sistem saraf, dan yang keenam yaitu sistem otot. Nah, itulah materi kita hari ini. Apakah Ananda masih ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak, Ibu akhiri materi kita hari ini dan jangan lupa untuk membaca materi kita selanjutnya yaitu tentang organisme. Baiklah Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.